pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu tanggal 2 Agustus 2020. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Puji Tuhan. Ya, anak-anak, ya, kita semua berada di sini karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Kita mulai, kita akan doa dulu ya. Ya, mari anak-anak kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat Tuhan. Kami ingin beribadah pada pagi ini, kiranya Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kuduskan ibadah pada pagi hari ini. Dari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Agung, kan bukan hari Minggu aja yang harinya Tuhan ya Pak Agung? Iya, ada betul. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua harinya Tuhan. Semua hari itu harinya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan semua hari. Iya. Mari anak-anak kita menyanyikan lagi dengan menyebutkan semua hari adalah harinya Tuhan. Mari. Semua hari ya. Nah, God is so good. Yuk kita nyanyikan lagu God is so good. Iya. Mari anak-anak semangat bangkit berdiri, kita menyanyikan bersama ya. Yuk. So good. Artinya apa itu Pak Agung? God itu Tuhan, Allah, good itu bagus, baik. Jadi Allahku baik. Kita nyanyikan sekali lagi, Allahku baik. Oh iya, mari. Allahku
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Esther. Kita siapkan hati kita akan pujikan. Apa Pak Agung? Ku buka Alkitab. Iya, Ya. kita akan memuji bersama-sama dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi. Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari silakan Bu Esther. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Hartini. Dan shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, anak Tuhan yang keren. Wah, sepertinya hari ini anak-anak sudah siap nih mau mendengarkan firman Tuhan. Bu Esther lihat, anak-anak sudah duduk manis, sudah menyiapkan Alkitab, dan yang pasti sudah siap ya mendengarkan cerita dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mohon berkat Tuhan supaya kita boleh mendengarkan dengan baik dan fokus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh duduk manis, kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Esther ingin membagikan satu cerita tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang memberikan pengharapan bagi orang-orang Israel yang hidup di tanah Mesir. Yaitu tentang kisah kelahiran Nabi Musa. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan tentang kisah kelahiran Nabi Musa. Mari kita menyaksikan. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yokebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yokebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu.
Tiba-tiba putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan, ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yokebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu dari bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap dan bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yokebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Nah anak-anak, itu tadi kisah kelahiran Nabi Musa yang diambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan Keluaran 2 ayat yang ke-10. Nah, kalau begitu Bu Esther punya pertanyaan nih, karena mau menguji kalian tadi fokus enggak ya? Gitu ya, mendengarkan dengan baik atau enggak ya? Yuk, pertanyaan yang pertama. Apa arti dari Musa? Ayo, siapa anak-anak? Siapa? Diangkat dari air. Iya betul. Anak-anak tahu pasti ya, apa tadi yang diangkat dari air ya, pinter semua. Kemudian pertanyaan yang kedua. Siapakah kakak dari Musa? Yang tadi yang selalu ngikutin adiknya itu tadi. Siapa namanya? Miriam. Siapa? Miriam. Miriam. Iya. Anak-anak bisa menjawab juga? Miriam. Iya, betul sekali. Namanya Miriam. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Pertanyaan yang ketiga, siapa nama ibu dari Musa? Ayo, siapa ayo? Ayo anak-anak, siapa ayo? Masih ingat tadi? Siapa? Yokebed. Oh. Yokebed. Yokebed, iya namanya Yokebed. Iya, pinter semua, jempol semua, berarti semua tadi mendengarkan dengan baik ya. Nah anak-anakku, ketika kehidupan kita dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan akan senantiasa menolong dan memberi pengharapan kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mempunyai kesulitan, kesusahan, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita dengan caranya yang ajaib. Ya, misalnya nih ya, seperti tadi, bagaimana Tuhan menolong Musa supaya dia tidak diambil paksa oleh tentara dari Fir'aun tadi. Nah, juga di dalam kehidupan kita anak-anak. Nih misalnya ya, kalau saat ini keadaan kita misalnya kita nggak bisa bersekolah nih, nggak bisa jalan kemana-mana kan? Ya, kita tetap di rumah. Aduh bosen Bu, di rumah terus, nggak sekolah, kangen Bu. Pingin ketemu sama temen-temennya, tapi nggak bisa ya. Kita cuma di rumah terus sana sini, bisanya nonton TV dan lain sebagainya. Tapi anak-anak, Tuhan ngasih cara loh. Meskipun kita nggak bisa ketemu, ya, tapi kita tetap bisa saling menyapa melalui HP, melalui telepon, ya kan? Sekarang kita bisa bareng-bareng pakai media, pakai Zoom, ya kan? Bisa ngobrol bareng-bareng dengan teman-teman kita, ya. Kita punya hiburan, ya. Dan pada saat ini juga, meskipun nggak bisa kita sekolah minggu di gereja, tetapi kita tetap bisa sekolah minggu dari rumah ya. Tuhan punya cara. Itulah cara Tuhan supaya kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, Tuhan itu sangat-sangat baik. Selalu menolong kita ketika kita
kesusahan ataupun kesulitan, ya. Dan yuk, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan anak-anak, Tuhan tetap menyertai kita, tetap menolong kita ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan bersama-sama nih, ada ayat yang harus kita hafalkan. Yuk, kita menghafalkan ayat ini yuk. Anak-anak juga ya, kita bersama-sama akan menghafalkan dari Amsal 23 ayatnya ke 18 ya. Kita sama-sama menghafal ya anak-anak yuk. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Harapan itu selalu ada ya. Makanya kita akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan karena masa depan kita, harapan kita selalu ada di dalam Tuhan. Sekali lagi ya dihafalkan ya. Yuk. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Iya, dihafalkan ya anak-anak ya. Nah, kita akan mengucap syukur anak-anak karena kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan melalui kisah tadi ya, kisah Musa. Kita belajar bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana kebaikan kita di dalam kehidupan, kebaikan Tuhan, di dalam kehidupan kita yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita berterima kasih pada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah boleh Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan melalui kisah Musa ini menjadikan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami berpengharapan kepada Tuhan di saat-saat kami mengalami kesulitan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di GKI Muntilan, biarlah Tuhan sertai, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan, kesabaran, sehingga meskipun mereka belajar dari rumah, sekolah minggu bergereja dari rumah, tapi mereka tetap semangat untuk mengikuti ibadah dan juga bersekolah. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami, berkati juga teman-teman kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah menyertai mereka, sama seperti Tuhan menyertai kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, terima kasih sudah setia, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, sudah fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini ibadah sudah selesai, sampai ketemu minggu depan, tetap setia ya menunggu cerita-cerita yang bagus, firman Tuhan yang bagus yang boleh kita dengarkan untuk minggu depan. Dan anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, ya makan makanan yang sehat, banyak sayur dan juga banyak buah. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Esther atas firman-Nya. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu terima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Seperti halnya Tuhan sudah menyelamatkan Musa. Ya. Nah, mari kita nyanyikan lagu terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci.
kasih anak-anak sudah dengan khidmat, sudah dengan bersemangat memuji nama Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bu Hartini dan Pak Agung dan semua guru sekolah minggu berharap anak-anak bisa bergabung kembali di minggu depan dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Selamat bertemu kembali anak-anak, selamat berjumpa kembali.